Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Bambang. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima. Ya. Eh, Tetap jaga kesehatan, jaga protokol, dan yang jelas tetap semangat. Ya. Kali ini Pak Bambang akan menyampaikan video pembelajaran pengganti tatap muka di kelas ya, yaitu bab 5, yaitu yat aditif dan yat adiktif. Ya. Silahkan anak-anak untuk menyiapkan bukunya di bab 5 ya, nanti dicermati sambil menyimak videonya. Ya. Di halaman pertama kalian disajikan dengan gambar. Ya, disajikan dengan gambar ini. Ya. Anak-anak yang sedang anak-anak sekolah yang sedang istirahat ya. Ya, jajan ya. Ketika pulang sekolah, apakah kamu sering bertemu dengan penjual makanan? Penjual makanan. Ya, penjual makanan ini ya. Bagaimana pendapatmu tentang tampilan dan rasa dari makanan tersebut? Ya, agar memiliki warna yang menarik. Nah, yang menarik, makanan yang menarik, memiliki rasa yang lezat, ya, memiliki rasa yang lezat. Ya, penjual atau pembuat makanan itu menambahkan zat tertentu ya. Menambahkan zat tertentu dalam makanan sehingga menjadi menarik atau dalam minuman. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari mengenai zat-zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman ya. Sehingga makanan minum itu menjadi menarik, menjadi lezat ya. Nah, untuk dapat mengetahuinya maka coba ayo kita pelajari dengan penuh semangat ya. Ya, jadi dengan penuh semangat, jangan ya, dengan penuh semangat. Yuk, coba kita pelajari di bawahnya ya. Langsung kita lompati ke gambar ini ya. Ya, langsung ke ini. Ya. Perhatikan gambar 5.1 ya. Ini gambar makanan menarik, ada warna-warni minumannya. Ada yang warna hijau, ada warna orange, ada yang warna merah ya. Ya. Ketika kita memilih makanan, seseorang akan mudah tertarik ya, pada apa? Karena rasanya yang enak, warnanya yang menarik, aromanya yang menarik, yang menggugah selera ya, atau kemasannya yang menawan ya, teman-teman. Nah, untuk memenuhi tujuan tersebut supaya makanannya itu menarik, menggugah selera, mengundang anak-anak kita tertarik untuk memakannya, aromanya juga menggugah selera, maka pembuat makanan itu menambahkan zat-zat tertentu ya. Nah, zat-zat tertentu yang ditambahkan tersebut disebut dengan zat adiktif. Ini namanya zat adiktif. Nah, jadi zat aditif itu zat-zat yang ditambahkan pada makanan, minuman, yang tujuannya apa? Tujuannya supaya makanan dan minuman itu menjadi lebih menarik, warnanya menarik, aromanya lebih beraroma, menggugah selera, tentunya rasanya juga akan lebih enak. Nah, zat-zat itu namanya zat adiktif. Sekali lagi ya, namanya zat adiktif. Bukan adiktif ya, tapi aditif, nggak pakai K. Ayat aditif ya. Oke, zat aditif. Ya, zat aditif. Ya. Kita lanjut. Ya.
Jadi zat-zat aditif yang terkandung yang ditambahkan dalam makanan, misalnya pada gambar di atas itu ditambah-tambahkan zat, misalnya ada zat pewarnanya, ada zat pemanisnya, ada penyedap khusus ya. Ada pula zat-zat yang makanan yang ini yang harus kita hindari. Ya, misalnya ada alkohol. Itu kita hindari. Kenapa? Karena ini termasuk zat bukan aditif tapi adiktif. Nah, itu bedanya. Ya, bedanya. Tapi yang alkohol itu termasuk yang adiktif ya. Adiktif ya apa? Memberi rasa apa? Memberi rasa ketergantungan atau ketagihan. Itu namanya zat adiktif ya, seperti alkohol. Ya. Oke. Yang pertama kita lihat dulu yang aditif ya, yang aditif. Aditif. Ya. Oke. Nanti yang ya aditif dulu ya tadi ya, zat-zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman. Itu namanya aditif ya. Yang kita pelajari nanti jenis-jenisnya zat aditif, dampak penggunaannya, ya istilah pentingnya zat aditif tadi sudah ya, ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, nah segala macam. Itu istilah pentingnya. Ya, di sini dulu lagi, tahukah kamu apakah zat aditif itu? Nah, diulangi lagi, yaitu zat aditif itu merupakan bahan atau zat yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dan minuman. Ya. Supaya tujuannya apa? Nah, ini memperbaiki penampilan, menarik, cita rasanya bertambah, teksturnya juga menarik, aromanya, dan untuk memperpanjang daya tahan ya. Jadi tidak pengawet, nah istilahnya pengawet. Ya. Jadi makanan itu akan awet, tidak cepat busuk, tidak cepat basi. Ya. Selain itu, penambahan zat aditif itu juga dapat meningkatkan gizinya. Nah, ini juga penting juga ya. Ya. Seperti penambahan pada protein, penambahan mineral, penambahan vitamin, ini menambah nilai gizi dari suatu makanan ya. Ya. Lanjut dulu. Ya. Ya. Ya, berdasarkan fungsinya zat adiktif itu dikelompokkan menjadi beberapa ya. Yang pertama adalah pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, pengemulsi. Nah, itu macam-macam dari zat-zat yang ditambahkan pada makanan. Nah, kalau dari asalnya itu dapat dikelompokkan dari ini, ada dua macam, yaitu zat aditif yang alami. Yang alami itu yang dari mana? Alami itu yang dari alam, bukan buatan ya. Nah, yang kedua ada yang buatan atau sintetis ya. Buatan atau sintetis itu buatan ya. Sintetis ya, itu buatan. Yang alami misalnya yang dari tumbuh-tumbuhan, dari buah untuk memberi warna itu alami. Pemanis juga dari alam, dari tumbuhan, gula pasir, gula merah, dari kelapa, gula kelapa itu namanya pemanis alami. Ya. Ya, di sini juga dijelaskan ini zat alami ya. Yang alami itu yang bahan bakunya itu berasal dari makhluk hidup. Misalnya pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, pengental dari alga dan sebagainya. Nah, ya zat alami ini umumnya tidak menimbulkan efek samping. Jadi efek sampingnya itu kecil sekali, tidak ada bahkan ya.
Ya, jadi efek sampingnya tidak membahayakan. Nah, ini yang penting. Ini penting juga ini tidak membahayakan kesehatan. Nah, sebaliknya ya aditif yang buatan, nah yang buatan ya, yang buatan saya beri warna biru sekarang. Nah, ini yang buatan kalau itu digunakan dalam jumlah yang banyak, melebihi jumlah yang dianjurkan, nah ini melebihi, dapat membahayakan kesehatan. Jadi ya aditif yang sifatnya sintetis atau buatan itu efek sampingnya itu membahayakan kesehatan manusia ya. Ya. Nah, bahan-bahan ya aditif yang buatan atau sintetis, misalnya ini bahan pengawet. Nah, ada dari asam benzoat itu pengawet, asam benzoat pengawet, pemanis buatan. Nah, misalnya sakarin ya. Ya, sakarin itu kan buatan atau sintetis. Kemudian pewarna, nah tartrasin pewarna. Ya, kemudian ya aditif buatan harus digunakan dengan jumlah yang diperbolehkan. Jadi tidak boleh berlebihan penggunaannya ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini contoh ya, ini contoh hasil identifikasi dari sebuah produk makanan ya, atau minuman kemasan. Nah, salah satunya adalah ini, minuman serbu instan itu yang pakai sasetan ya, minuman sasetan itu instan. Ya, ada pewarna kuningnya, ini FCL, ini pewarna kuning. Ada natrium siklamat, ini pemanis buatan ya, pemanis buatan. Aspartam itu juga pemanis buatan. Gula itu alami. Nah, yang gula itu alami ya. Kemudian pengawetnya ada, penyedapnya ada perasa identik alami, misalnya perasa stroberi, perasa mangga. Nah, itu sintetis ya. Kemudian aditif yang lain, ada asam sitrat, trikalsium fosfat dan sebagainya. Nah, mungkin bisa kita coba contoh yang lain ya. Nah, contoh yang lain misalnya misalnya ini contoh yang lain. Tadi yang pertama adalah minuman serbu instan. Nah, sekarang mie instan. Mie instan ini sering sekali ya di sekitar kita, bahkan kita sendiri mungkin sering sekali memakan mie instan. Ada macam-macam mereknya. Ada pewarnanya. Nah, ada pewarna karamel, tartrasin, warna kuning ya, ini tartrasin ini. Ya, ada gulanya alami, ada garam alami, ada MSG penyedap rasa. Nah, ini penyedap rasa. Atau singkatan dari apa ini? Nah, ini ada perasa identik ayam misalnya. Ya, MSG ini monosodium glutamat ya. Ya, penyedap rasa. Ya. Kemudian ada keripik jagung di sini contohnya, ada pewarnanya. Nah, pewarna kuning juga ada, karamel. Ya, karamel itu yang alami, gula alami, garam alami, MSG ini yang monosodium glutamat, ini yang sintetis ya. Ada keju. Ya. Nah, itu beberapa contoh produk yang di sekitar kita ya, mungkin kita juga sering memakannya. Wafer, ya. Ada pewarna kuningnya, ada kurkumin. Kalau kurkumin ini alami. Ini gula, ada garam juga, MSG ya. Kedua MSG itu penyedap rasa ya, hampir semua makanan di sini ada MSG-nya. Monosodium glutamat ya, kemudian pengemulsi lemak.
Ya, kurkumin. Kurkumin itu warna kuning dari ini alami. Alami. Ini dari warna kuning dari kunir. Nah, kunir atau kunyit. Ya. Oke. Nah, ini bahan-bahan makanan, contoh-contoh bahan makanan yang kemasan ya, yang ada di sekitar kita. Beberapa contoh ini kandungan zat-zat aditifnya adalah seperti itu. Nah, nanti kalian bisa mencoba produk-produk makanan yang lainnya. Coba diamati, dicermati, didata seperti ini. Ya, apa saja kandungan makanan atau zat pewarnanya, pengawetnya, pemanisnya. Ya. Oke. Pewarna ya, sekarang akan melihat satu persatu. Pewarna. Ya, pewarna. Ya, pewarna itu warna yang ditambahkan pada makanan sehingga warnanya menarik. Nah, ini warnanya menarik. Makanan itu menarik, menjadi menarik ya, menjadi menarik. Ya, warnanya jadi menarik. Ya, pewarna alami itu umumnya aman untuk kesehatan ya. Sedangkan yang buatan itu kalau berlebihan itu akan membahayakan kesehatan kita ya. Ya, akan membahayakan. Ya, coba kita lihat ya, pewarna itu apa ya? Pewarna alami ya, kita melihat pewarna alami. Pewarna alami itu bisa dari diperoleh dari alam ya, pewarna alami ya, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Itu yang alami. Banyak bahan-bahan di sekitarmu yang dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami ya, misalnya daun suci atau daun pandan. Ya, wes boleh ya. Daun pandan sebagai warna apa? Hijau. Nah, cirinya kalau pewarna alami itu warna makanannya tidak cerah ya. Ya. Tetapi kalau yang sintetis itu umumnya warnanya cerah sekali ya. Jadi cara membedakannya yang alami dan tidak alami warna makanan itu, jika warna makanannya itu cerah sekali itu cenderung adalah warnanya sintetis ya. Kalau alami misalnya daun hijau, warna daun suci atau daun pandan, itunya tidak hijau-hijau yang tidak cerah. Ya, selain daun suci misalnya warna hijau dapat juga dari daun pandan tadi ya sudah. Selain memberikan warna hijau juga memberikan aroma yang harum daun pandan ya. Ya. Stroberi juga bisa memberi warna kemerah-merahan. Naga juga, buah naga ya, memberi warna juga warna merah ya. Warna orange dari wortel juga bisa. Ya. Coba apa kandungan dari wortel itu? Nah, warna merah ya. Oke, itu beberapa yang alami contohnya. Ya. Nah, ini pewarna-pewarna alami ya. Ada daun pandan, daun buah stroberi, buah naga memberi warna ya. Oke. Nah, tapi kelemahannya apa? Kelemahannya pewarna alami itu lebih aman ya pada makanan ya. Tetapi kelemahannya jenis warnanya itu terbatas. Nah, ya. Terbatas ya. Ya. Nah, ini ada contoh beberapa warna alami ya. Ya, ungu. Nah, ungu itu bisa dari buah anggur, bisa murpei. Kuning itu bisa dari kunyit. Oranye ya, oranye itu bisa dari wortel. Hijau dari pandan tadi ya, dan suci pandan. Coklat dari kakao bisa. Warna merah bisa dari buah naga, stroberi ya. Ternyata hitam itu bisa pakai arang ternyata. Ya, tapi walaupun tidak dianjurkan ya. Ya, tapi lebih aman daripada kita memberi warna dari sintetis ya. Ya.
Ya, kemudian yang buatan sekarang atau sintetis ya. Ya, kita lihat langsung ke bawah ya. Ya, ini yang sintetis misalnya warna biru. Nah, ini warna biru. Ada Brilliant Blue CFC, FCF ya ini. Jadi ini bahan-bahan kimia warna buatan yang sering digunakan dalam makanan. Warna kuning tartarasin, oranye, sunset yellow, FCF itu oranye, hijau fast green FCF, ya merah alura red AC. Ya, ini bahan-bahan kimia sebagai bahan penambah warna ya pada makanan. Oke. Ya, tentunya pewarna-warna alami ini akan lebih berisiko ya, lebih berbahaya daripada pewarna alami. Oke, lanjut ke bawah. Ya, kita agak percepat ya di bawah. Ya. Nah, ini ada beberapa pewarna buatan atau sintetis yang dilarang ya. Nah, ini yang dilarang. Yang dilarang digunakan pada makanan ya. Misalnya ini ada Idantrin, Blue RS, Yellow, Fast Yellow AB, Oli Yellow OB, Auramin, Methanol Yellow, ini dilarang semua. Ya, Orange ya, Orange GGN, series lain, Coklat Brown itu warna coklat, Fast Red warna merah, Rhodamin ya. Ya, ini karena ini bahan-bahan pewarna yang biasa untuk memberikan warna pada seperti kain ya, seperti kain atau cat ya, untuk pewarna kain, pewarna cat segala macam. Nah, jadi ini tidak diperbolehkan untuk makanan ya. Ini oke, lanjut pemanis ya. Pemanis itu supaya makanan menjadi manis ya. Ada yang alami ya, yang alami sudah jelas sekali. Alami ini ada gula pasir, gula merah ya, gula pasir dari tebu, gula merah bisa dari gula kelapa atau bisa dari gula aren ya, aren bisa juga. Oke. Ya. Kalau yang buatan, nah yang buatan ini misalnya apa ya yang buatan ya? Aduh. Nah, mungkin di atas di sini pemanis buatan. Pemanis buatan itu misalnya yang sintetis. Ya. Jadi sebagai pengganti gula alami ya. Beberapa contohnya diantaranya adalah ada siklamat, ada aspartam, kalium asesulfam, sakarin. Nah, yang sering banyak kita jumpai di pasar adalah sakarin ya. Ya, ciri-cirinya kalau pemanis buatan itu bagaimana ciri-cirinya ya? Tingkat kemanisannya itu lebih besar dibandingkan dengan gula alami. Nah, ini akan berbahaya bagi orang-orang yang menderita kencing manis atau diabetes. Ya, tidak menghasilkan kalori ya ini. Nah, ya, pemanis buatan tidak menghasilkan kalori dalam tubuh. Nah, dan kalau kita rasakan pemanis buatan itu ada sedikit-sedikit ada pahitnya juga atau mungkin manisnya terlalu tajam ya. Ciri-cirinya itu. Oke, lanjut ke bawah. Oke. Itu yang kemudian pengawet. Nah, pengawet makanan itu ya supaya makanannya awet. Ya, maaf. Suam makannya awet, hanya roti tawar itu jadi awet.
Nah, awetnya apa enggak cepat basi. Nah, ya, kerja ini yang sudah berjamur. Nah, ini berjamur atau sudah basi ya, atau basi. Nah, bagaimana supaya makanan itu tidak cepat basi? Nah, biasanya ya, supaya tidak cepat basi, maka ditambahkan zat namanya pengawet. Pengawet. Ya, ini juga ada dua macam. Ada yang pengawet yang sifatnya alami dan ada yang sifatnya buatan. Ya, ada yang alami, ada yang buatan. Ya, tujuannya apa? Tambah pengawet ini. Jadi tujuannya dia karena dia tidak cepat basi, berarti bakterinya pembusuknya itu tidak optimal. Nah, artinya menghambat kerusakan makanan atau minuman karena bakteri atau apa ya, mikroorganisme ya. Karena disebabkan oleh mikroorganisme yang dia membusukkan. Ya. Ya. Jadi berkembangnya mikroorganisme itu akan dicegah di situ, di makanan itu dicegah. Ya. Ya. Nah, dicegah dengan pengawet ya. Antara lain pengawet itu bisa pengasaman. Nah, ini yang alami ini. Ini secara alami pengasaman. Jadi dibuat seperti asam. Ya, sehingga bakterinya, mikroorganismenya itu akan terhambat. Oksidasi, pencoklatan ya, browning namanya. Ya, kemudian reaksi enzimatis ya. Ya, kemudian bisa dilihat di bawah, coba kita lihat di bawah ya. Ya, kita lihat di bawah. Ya. Ya. Di mana? Oh, tabelnya kebablasan lah ini. Nah, ini tabel-tabel pengawet ya. Ada asam benzoat, kalium benzoat. Ini pengawet yang dia sintetis kalau ini ya. Nah, ini yang sintetis. Sintetis, pengawet sintetis ya. Ya, ada asam arkobat, asam benzoat, ya, natrium nitrat. Ini mengawetkan daging dan keju ya. Asam propionat ya, roti dan keju juga olahan ini pengawet. Ya, kemudian butil hidroksianisol, butil hidroksiatulen, ya, toluen. Nah, ini menghambat oksidasi lemak dan minyak. Ya. Jadi bahan-bahan ini semua adalah pengawet yang sifatnya adalah sintetis. Ya, ya. Jadi kalau kita memiliki makanan itu juga kemasan yang busuknya lama, itu sebenarnya juga berarti banyak bahan pengawetnya. Ya, ya. Jadi itu, ini bahan pengawet yang sifatnya sintetis ya. Lanjut kita ya, penyedap. Ya, penyedap makanan ya ditambahkan supaya menjadi lebih bercita rasa. Ya, ya. Penyedap yang alami, nah yang alami itu ada garam, bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cengkeh, palak, merica, cabai, ketumbar, bumbu-bumbuan yang di dapur, ada serai, kayu manis, itu semua adalah alami. Ya, alami ya. Ya. Ini bisa ditambahkan untuk pembuatan makanan ya. Biasanya sering kita gunakan seperti ini di rumah. Ada garam, gula, bawang putih, bawang merah, ya. Ini untuk menambah supaya cita rasanya itu lebih menarik, ya. Oke. Pernahkah kamu memperhatikan pada kuah bakso? Ya, alhamdulillah. Ya, maaf. Pernahkah kamu memperhatikan pada kuah bakso ya? Ya. Apakah pernah kamu makan? Ya, pernah kamu makan yang mengandung kaldu? Ya? Apakah kuah bakso ini mengandung kaldu? Betulkah? Nah, coba diperhatikan nanti kalau kamu beli bakso, nah ada ayat apa yang ditambahkan di situ untuk supaya menarik ya. Tentunya ada penyedap rasanya ya.
Ya, biasanya ini banyak ditambahkan apa? MSG atau namanya monosodium glutamat. Nah, ini monosodium. Ini penyedap rasa. Ini MSG. Atau sering orang menyebutnya micin lah, hampir sama dengan itu. Micin atau apa? Nah, micin atau moto. Micin atau moto. Nah, moto juga. Ya, lanjut. Nah, ini ada keterangan di bawahnya. Selain penyedap alami juga terdapat penyedap buatan ya, sintetis. Ya, yang paling banyak digunakan adalah vetsin. Nah, vetsin ya, vetsin itu banyak mengandung apa? Glutamat, MSG, monosodium glutamat atau monotrium glutamat, MNG itu sama. Ya, ini dibuat dari fermentasi tebu dengan buatan bakteri Micrococcus glutamicus. Nah, jadi bakterinya. Nah, jadi glutamatnya itu diambil dari nama spesies ini, mikroorganisme bakterinya yang untuk fermentasi pembuatan MSG ya. Ya, MSG, vetsin atau ya vetsin atau micin ya. Moto juga tadi saya katakan. Moto, micin temut. Nah, jika penggunaannya berlebihan, nah ini jika penggunaannya berlebihan, itu dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom. Nah, penyakit yang dinamakan dengan sindrom restoran Cina, Chinese Restaurant Syndrome. Ya, dengan gejala mudah pusing, mulut terasa kering, lelah, mual-mual, sesak nafas, segala ya. Ya, jadi dosis maksimal yang ditetapkan oleh WHO itu 120 mg per kilogram berat badan. Jadi kita bisa menghitung, misalnya berat badan kamu itu 40 kg, maka jumlah MSG maksimal yang dikonsumsi sebesar 480 mg setiap harinya. Oke, itu ya. Ya. Oke, kita pengental ya. Loh, atasnya masih ada ya. Coba sebentar, yang di atasnya masih ada. Pemberi aroma ya. Pemberi aroma. Aroma. Nah, kalau aroma alami itu bisa diambilkan dari bahan-bahan alami ya, dari ekstrak buah misalnya. Ada buah nanas, buah anggur, vanili ya, vanili juga, buah morbei juga ada. Jadi aroma-aroma buah yang disampaikan, disisipkan dalam makanan ya, itu pemberi aroma. Itu yang alami. Ya, pemberi aroma. Ya, yang aroma sintetis ya, ya disebut dengan essence. Nah, essence ya. Jadi pembuatan roti, kue itu banyak yang ditambah dengan essence atau pemberi aroma. Ada aroma anggur, aroma apel, aroma ambon, aroma nanas, vanili, anggur, tapi itu adalah sintetis ya. Jadi kalau ada orang mengatakan essence, pemberi rasa aroma, itu adalah sintetis ya, sintetis atau buatan ya. Itu pemberian aroma ya. Lanjut, pengental ya. Pengental itu ya, pengental itu ya yang ditambahkan untuk mengentalkan adonan lah, mengentalkan adonan campuran, mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air atau adonan ya, sehingga membentuk kekentalan tertentu ya. Ya, yang alami ini ada juga alami, misalnya adalah pati,
gelatin, gum, agar-agar, alginat itu alami. Ya. Itu yang alami. Pengemulsi ya, pengemulsi itu apa ya pengemulsi? Ya, jadi pengemulsi itu tujuannya supaya lemak. Jadi lemak itu kondisinya kan lemak itu kan minyak, seperti minyak, jadi tidak bisa campur dengan air. Nah, jadi pengemulsi itu tujuannya supaya lemak atau ini lemak yang seperti minyak itu bisa menyebar campur dengan air. Nah, untuk mempertahankan itu namanya pengemulsi namanya. Ya. Contohnya adalah lecitin. Ini juga pengemulsi lecitin. Ya, dalam kuning telur, ya, maupun dalam kedelai. Lecitin banyak digunakan untuk pembuatan mayones dan mentega. Nah, ini supaya lemaknya itu menyebar, ya, pecah menyebar namanya. Jadi fungsinya untuk memecahkan lemak. Ya. Oke. Oke, ini ada identifikasi aditif dan makanan dan minuman, dampak negatif dan pencegahannya ya. Oke, kita akan melihat contohnya, rekapnya aja langsung ya. Kita lihat yang terakhir ya. Ya, jadi hasil identifikasi dari zat aditif dalam makanan ya dan minuman. Dampaknya ya. Oh, bukan yang itu ya, maaf, saya ulangi. Ya, tapi yang ini, yang bawahnya, dampaknya, ya. Oke, sebentar, kita ke bawah. Ah, ini. Ya. Hasil identifikasi zat aditif dalam makanan dan minuman. Ya. Penguat rasa MSG ya, ini dapat menyebabkan sindrom restoran Cina, Chinese sindrom restoran. Jadi sindrom restoran Cina. Ya. Pencegahannya apa? Ya, kita kurangi menggunakan MSG atau moto atau micin. Nah, ini kita kurangi. Nah, kita ganti dengan apa? Yang alami, gula air kaldu dan segala macam. Itu penyedap rasa ya. Kemudian pemanis buatan itu sakarin natrium siklamat, aspartam. Nah, ini juga. Atau aspartam juga, aspartam ya. Ya, ini merangsang tumbuhnya tumor dalam kemih. Nah, ini perlu dihindari. Jadi penggantinya adalah menggunakan pemanis buatan yang dari alami, dari tebu, dari gula merah, gula aren. Nah, itu. Pengawet makanan ya, ada natrium benzoat, natrium sitrat, asam prepiorat dan kalium sorbat. Ya, ini dampak negatifnya dia mengurangi daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit ya. Nah, pencegahannya apa? Nah, pencegahannya memilih makanan yang tidak menggunakan bahan pengawet. Misalnya makanan yang menggunakan pengawet garam dan gula. Nah, kalau kita makan yang membuat sendiri, ya kita menggunakan bahan-bahan pengawet yang alami. Ganti yang dengan yang alami lebih aman ya. Oke, lebih aman. Ya. Kita ke bawah ya. Ke bawah. Nanti bisa diputar ulang kalau nanti anak-anak bisa pengen melihat lagi, bisa diputar ulang. Oke. Ya, pengawet. Ya, pengawet tartrasin. Ya, bukan pengawet, maaf, saya ulangi. Pewarna tartrasin, pewarna sintetis ya, yang jelas ya. Ya. Pewarna sintetis yang jelas.
Ya, menyebabkan alergi ini salah satu pemicu alergi. Ya, jadi memilih makanan yang menggunakan pewarna alami. Cirinya apa? Makanan yang warna alami, warnanya tidak cerah, itu yang alami. Warnanya kalem, merahnya juga kalem, hijaunya juga kalem, tidak cerah, tidak mencolok mata warnanya, ya. Itu yang alami. Ini kalem, warnanya kalem. Kalem gitu ya, atau apa istilahnya ya? Ya, tapi kalau yang sintetis itu warnanya cerah sekali. Warnanya cerah atau mencolok mata, ya. Itu yang sintetis. Jadi pencegahannya memilih makanan yang menggunakan pewarna alami. Pewarna alami, yang alami. Yang alami, ya. Yang terakhir pengental kalsium asetat misalnya dapat menimbulkan alergi juga, ya. Pencegahannya ya kita hindari penggunaan ini. Kita gunakan makanan yang menggunakan tepung maizena, misalnya pengawetnya. Pengawet alami aja yang kita pakai, itu aja. Jadi kita hindari. Ya, kita hindari. Ya, itu jadi dari namanya aditif, dampak negatif dan pencegahannya ya. Nanti silakan kalau masih kurang bisa diulangi lagi, diputar ulang ya. Ya. Oke, yang terakhir ya adiktif. Untuk yang adiktif nanti kita akan buatkan video untuk berikutnya. Ya, untuk kali ini saya kira cukup untuk yang aditif dulu ya, yang ditambahkan pada makanan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu makanan yang kita pilih makanan itu pilihlah makanan yang mengandung bahan-bahan yang alami, ya aditifnya alami, yang ditambahkan alami. Ciri-cirinya apa? Kalau manis-manisnya ya dari gula merah. Nek warna juga dari warna alami, dari buah-buahan, dari daun, ya. Ya, kemudian penyedap rasanya juga dari alami. Terus aromanya juga dari alami, bukan sintetis. Itu yang lebih aman ya. Oke, itu jadi hindari makan makanan yang banyak mengandung ya aditif sintetis. Oke, ya. Itu yang bisa kita sampaikan untuk zat adiktif. Nanti untuk minggu berikutnya mungkin hanya sedikit. Ya, terima kasih perhatiannya. Tugas kalian adalah coba kamu data makanan kemasan di sekitar kamu yang bisa kamu temukan atau yang mungkin sering kamu makan atau kamu minum, bisa makanan, bisa minuman. Kamu data, kamu identifikasi zat aditif yang ditambahkan pada makanan itu apa aja. Kamu buat tabelnya, misalnya makanan kemasannya, misalnya namanya apa? Misalnya mie instan. Nah, kandungan zat aditifnya apa aja? Kamu data, kemudian minimal 5 bahan makanan. Minimal 5 bahan makanan, kamu data, kemudian kamu identifikasi zat aditif apa aja yang terkandung dalam makanan tersebut, yang ditambahkan pada makanan tersebut. Ya, kami tunggu hasilnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.